Halo, nama saya Mirna Lukito Tanjaya. Saya lahir dan besar di Jakarta, dan setelah lulus SMA, saya memutuskan kuliah di Business Administration di Fachschule für Wirtschaft Berlin di Jerman. Di situ saya mengambil accounting dan controlling sebagai penjurusan saya. Setelah lulus kuliah, saya kembali ke Jakarta dan bekerja selama kurang lebih 3 tahun. Dan semenjak 2013, saya kembali ke Jerman dan tinggal berkeluarga di sini. Sekarang saya bekerja sebagai accountant. Dan sekarang saya akan berbagi pengalaman dan kiat-kiat bagaimana melamar pekerjaan di Jerman. Selamat menikmati. Ada banyak platform untuk menemukan pekerjaan di Jerman. Saya rangkum menjadi 5 yang paling umum digunakan. Yang pertama, lewat internet seperti ke website perusahaan yang Anda incar atau lewat job search engine. Kedua, lewat pameran pekerjaan atau job messe atau pameran khusus untuk sektor-sektor tertentu. Anda bisa mencari tahu kapan pameran diadakan melalui internet. Ketiga, lewat job center atau Arbeitsamt. Anda bisa mengunjungi Arbeitsamt di kota-kota yang Anda ingin tuju. Keempat, melalui headhunter atau personal dienstleister. Keuntungannya lewat headhunter, kita tidak lagi harus membuat cover letter untuk setiap lowongan, cuma di awal saja. Kelima, melalui network tempat bekerja atau juga cabang perusahaan Jerman yang ada di Indonesia. Kelebihan dari melamar pekerjaan dari Indonesia adalah tentu saja hemat biaya hidup. Lalu tidak harus berhenti dari pekerjaan sekarang. Selain itu, Anda juga hemat tenaga dan waktu untuk pengurus visa dan pengurusan tempat tinggal di Jerman. Kekurangannya adalah, sayang sekali, tidak standby pada saat dipanggil interview face to face. Dan dari si perusahaan, mereka harus mempertimbangkan apakah kelak ada masalah visa atau tidak. Sedangkan kalau Anda melamar dari Jerman, kelebihannya adalah Anda standby pada saat dipanggil interview. Selain itu, Anda juga lebih cepat mengenal situasi Jerman dan terbiasa dengan suasana dan bahasa Jerman. Kekurangannya adalah Anda harus mengurus visa dan tempat tinggal terlebih dahulu. Lalu Anda harus berhenti dari pekerjaan sekarang. Selain itu, tentu saja pengeluaran biaya hidup selama di Jerman lebih besar. Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan untuk melamar pekerjaan sesuai urutannya. Yang pertama, cover letter atau surat pengantar. Kedua, CV atau Lebenslauf dengan foto teraktual. Ketiga, surat keterangan kerja dari perusahaan di tempat Anda pernah bekerja. Keempat, ijazah sekolah terakhir yang berhubungan dengan lowongan. Dan sertifikat tambahan yang juga bisa memberi nilai plus untuk profil Anda. Kerangka CV menurut standar Jerman meliputi yang pertama adalah keterangan pribadi beserta foto terbaik dan teraktual. Yang wajib ada adalah nama, tempat tinggal, kontak Anda seperti email dan telepon. Mengenai kewarganegaraan, status, agama, jumlah anak itu adalah opsional. Kedua, pengalaman bekerja. Urutan yang paling atas adalah pekerjaan terakhir. Di situ Anda bisa uraikan sejak kapan bekerja, nama perusahaan, posisi pekerjaan, dan tugas apa saja yang pernah dikerjakan dalam poin-poin yang singkat dan padat. Ketiga, latar belakang pendidikan di jenjang terakhir. Sertakan nama universitas atau sekolah tinggi, kapan dimulai dan kapan lulus, serta penjurusan Anda. Judul tesis serta nilai adalah optional. Keempat, kemampuan tambahan seperti contohnya bahasa atau software. Dan yang terakhir, hobi. Ini adalah optional juga. Semua yang optional boleh disertakan hanya kalau berhubungan dengan lowongan pekerjaan dan memberi nilai plus untuk profil Anda. Cover letter yang umum di Jerman hanya 1 halaman, kecuali Anda melamar untuk lowongan PhD. Isi dari cover letter harus padat dan tepat
tepat sasaran sehingga sanggup menarik perhatian pembaca untuk meneruskan membaca CV Anda dan sanggup memberi gambaran kalau Anda adalah kandidat yang tepat. Berikan contoh praktis keberhasilan apa yang pernah Anda raih di pekerjaan sebelumnya. Di akhir dari surat pengantar ini, Anda bisa menuliskan kapan Anda siap bekerja dan gaji yang Anda inginkan. Hindari kesamaan isi cover letter untuk semua lowongan. Setiap cover letter sebaiknya dibuat individual. Selanjutnya, kita akan bahas apa yang harus dipersiapkan untuk wawancara pekerjaan. Pertama, penampilan. Persiapkan pakaian yang tepat. Lebih baik Anda overdress dibanding underdress. Kedua, tepat waktu. Cari tahu lokasi tempat interview dan rencanakan waktu keberangkatan tidak mepet waktu. Ketiga, print dokumen lamaran yang juga Anda kirimkan ke perusahaan. Keempat, bawa buku catatan untuk mencatat semua info perusahaan yang sudah Anda selidiki sebelumnya. Selain itu, siapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai perusahaan dan lowongan untuk menunjukkan ketertarikan dan pengetahuan Anda. Kelima, self-presentation atau siapkan perkenalan diri singkat selama 3-5 menit. Di situ Anda bisa menyebutkan hard dan soft skills kelebihan Anda. Keenam, persiapkan mental Anda untuk menghadapi semua tekanan. Ketujuh, hafalkan nama orang yang akan menginterview Anda. Kedelapan, unduh mengenai pertanyaan standar yang biasa keluar di interview. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk latihan interview dengan orang lain atau di depan kaca. Selama wawancara pekerjaan berlangsung, jadilah tenang. Bersikaplah ramah serta percaya diri. Kontrol volume dan kecepatan bicara Anda sehingga semua bisa mendengar dengan jelas. Dan hindari minum air bersoda. Untuk sektor-sektor tertentu di Jerman sudah ada tarif gaji yang menjadi acuan. Di tarif tersebut sudah ditentukan gaji dasar dan level-level sesuai berapa lama pengalaman bekerja. Selain itu, Anda bisa mencari info gaji lewat internet dan juga review para pegawai yang pernah atau sedang bekerja di perusahaan tersebut. Mendapat gaji sesuai tarif sangat penting karena bisa berhubungan dengan pengajuan visa. Visa bekerja bisa ditolak kalau gaji sangat di bawah standar. Level bahasa Jerman yang diperlukan untuk bekerja itu semua tergantung dari jenis pekerjaan dan permintaan perusahaan. Tapi, saya sarankan untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan pegawai lain, usahakan untuk meraih level C1 atau C1. Perbedaan signifikan antara bekerja di Jerman dan di Indonesia adalah work-life balance di Jerman sangat baik. Di sini jam lembur diakui dan bisa dikumpulkan untuk dijadikan cuti tambahan. Selain itu, jumlah cuti tahunan juga lebih banyak di sini. Perbedaan yang lainnya adalah masalah bahasa. Bekerja dengan bahasa ibu tentu saja membuat kita lebih bisa memahami isi pekerjaan lebih cepat dibanding menggunakan bahasa asing. Terima kasih Anda sudah mendengar vlog ini dan semoga tips-tips yang telah diuraikan dapat membantu Anda untuk menemukan pekerjaan di Jerman. Viel Erfolg!